Nama saya Endang Nur Cahyani, saya dari Magetan, Jawa Timur. Awal mula kenapa saya bisa sampai di Belanda ini, awalnya saya terjerat penipuan pada tahun 2015 untuk memberangkatkan TKI ke Jepang. Pada waktu itu saya ditawari seorang agent di Jakarta untuk merekrut para TKI kerja ke Jepang di bidang bangunan, dan saat itu per orang disuruh bayar 17 juta. Mereka membayar ke saya dan saya semua uang sudah saya setorkan ke bos saya yang di Jakarta. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai akhirnya ya hampir 1 tahun tidak ada kabar berita atau bagaimana. Saya waktu itu hamil dan harus bolak-balik dari Magetan ke Jakarta untuk ngurusi dan minta pertanggungjawaban saya sama si bos. Saya juga nggak terlintas bahwa itu adalah penipuan, karena pada saat itu ada seragam, sepatu, dan semua perlengkapan untuk kerja bangunan untuk anak-anak itu dikirim ke rumah saya. Tapi lama-lama kita semua nggak ada jawaban kapan, setiap bulan tanya kapan, cuma dijanjikan seperti itu. Dan pada akhirnya ya anak-anak meminta uang balik kepada saya. Saya sendiri harus nagih ke Jakarta, minta sama bos. Ada berapa miliar waktu itu yang saya setorkan, hampir 1,7 miliar, karena saya dapat hampir 130 orang. Per orang ada yang bayar 17 juta, ada yang 13 juta, dan ada juga 9 juta. Halo Ibu, Mbak Endang Nur Cahyani. Yoga kula datang luar negeri karena di Uber tiang Mediarto Rien betul badhe ten luar nang pundi ten Jepang mados tiang asal 100 tiang lah bayaripun 17 juta, terus nyanyi kapusan 17 M. Dan itu gadah yoga 3 bulan tinggal datang luar negeri niku. Lajeng yogane teng griya tempat kula. Saya waktu hamil tua ke Jakarta, minta pertanggungjawaban, minta uang, tapi sama bos gak dikasih. Terus ya akhirnya tiap hari mereka menagih ke saya, datang ke rumah. Ya gimana rasanya, capek banget. Pada saat saya hamil tua, saya ditelepon agent dari Jakarta, namanya Pak Bagja. Dia menawarkan saya kerja di Eropa, tujuannya Belanda atau Italia waktu itu. Tapi saya nggak mengubris. Tapi ada salah satu peserta namanya Mbak Wang, dia telepon ke saya, ayo kamu kesini, saya proses. Tapi saya lagi hamil, nanti dulu kalau saya sudah melahirkan, anak saya umur 1 tahun gitu, saya tak ikutlah, tak lihat Mbak Wang gimana hasilnya nanti, saya bilang gitu. Nami kula Pak Suwardi, kula bapakipun Mbak Endang Nur Cahyani. Mbak Endang menika yoga nomor 3. Mbak Endang badhe berangkat dateng
luar menika kula sedih sangat soalipun biaya mboten saged pados ingkang mados niku nggih bapakipun. Mbak Endang saderengipun bidang nika wirawiri pados tempat kangge pados utangan niku teng pundi saranipun. Dan nika kula terus usaha ampres sagedipun bidang nika kula pados utangan teng Bank Jatim. Gimana tiap hari ditagih orang ke rumah, sampai waktu itu saya melahirkan ada yang datang ke rumah dikasih tahu, telepon ke suami saya kalau saya melahirkan, mereka nggak percaya sampai harus kirim foto bahwa saya itu sedang di rumah sakit dan saya megang anak saya yang baru tak lahirkan itu dikirim ke mereka yang nagih ke saya. Tragisnya lagi itu sedih banget waktu itu. Saya baru pulang sehari dari rumah sakit, baru masuk rumah, belum sampai 1 jam datang 1 kompi orang nagih beserta polisi. Ya Allah, sedih banget pokoknya. Suami saya yang nemuin, bapak, mas, istri saya baru pulang dari rumah sakit, baru melahirkan, mohon kesabarannya, kami akan bertanggung jawab, seperti itu. Setelah itu sudah mereka pergi dan mengerti keadaan saya. Pas sepasaran bayi, pas waktunya di desa kan ramai sepasaran bayi, banyak orang datang, ewoh lah, datang 2 kompi mobil nagih lagi. Ya Allah, saya itu ya malu, ya sedih, ya gimana. Dari kejadian tersebut akhirnya saya itu bingung, saya harus bagaimana, seperti itu. Pada suatu ketika saya dapat panggilan surat dari Polsek Karangrejo, saya dipanggil untuk interogasi ke kantor polisi. Dari kantor polisi, saya karena waktu itu baru beberapa hari melahirkan, saya diantar sama kakak untuk ke kantor polisi interogasi. Panggilannya jam 8. Saya pikir cuman sebentar lah kayak gitu. Ternyata lama, jam 10 apa jam 11 gitu ibu nelpon. Anak saya nangis karena nggak doyan susu formula. Saya disuruh pulang untuk kasih ASI, tapi sama polisi nggak boleh. Bu, bayinya dibawa aja ke kantor, dikasih susu di sini. Ya Allah, nelangsannya kayak gitu. Ya sudah, akhirnya ibu datang ke kantor polisi, saya nyusoni anakku. Habis gitu aku itu lagi interogasi sampai waktu itu selesai hampir jam 3. Ya aku sih tenang, nggak apa-apa, maksudnya karena aku merasa saya nggak nipu orang. Semua bukti, semua transaksi dari bank, semua yang dari bos itu aku ada semua lengkap. Saya itu benar-benar nggak bermaksud untuk menipu mereka kayak gitu. Tapi lama-kelamaan setiap hari ada orang yang datang, saya itu nggak kuat. Ada suamiku yang biasanya tegas, biasanya apa, dia nangis. Terus aku meluk dia, ya aku bisa kok, nggak usah jual sawah. Apa kata orang-orang sekampung kalau kita sampai jual sawah dari hasil kita kerja, jual rumah, toh itu pun nggak cukup. Uang 1,7 miliar itu nggak sedikit, itu banyak, aku bilang gitu. Tapi aku nggak mau, mah, kamu kerja. Anak-anak gimana nasibnya, apalagi yang bayi, kamu tega. Terus aku, ya udahlah, pokoknya mumpung ada kesempatan kerja ke Eropa, katanya gajinya 60 juta, aku tak ikut aja lah gitu. Terus akhirnya ngomong ke ibu, Bu, pokoknya aku carikan pinjaman, aku bilang gitu. Terus duit kontinen dong gitu. Terus akhirnya ibu,
ya wes sertifikatnya sawah di gadekno kita cari pinjaman. Wes ku terserah carikan 100 juta. Aku tak berangkat kayak gitu. Sambil pelan-pelan aku latih anakku nggak minum susu. Dikasih susu formula saat itu dia nggak doyan muntah-muntah. Ya Allah, ini bagaimana aku sampai tole bantu mama mama tak pergi doyano susu iki ya mama sakit mama, aku bilang gitu sampai aku. Akhirnya seminggu gitu dia mulai doyan susunya dan proses waktu udah mau cair. Terus aku ditelepon suruh datang ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta. Waktu itu suami melengos, nggak mau tak tinggal karena dia kasihan sama saya dan juga kasihan anak-anak gitu. Kakakku yang laki-laki bilang ke ibu, oh lah bu enak apa kan budan kan kapusan piye wes diguyu wong sak desa. Ibu bilang gak Endang pasti berhasil, Endang pasti sukses kok. Ibuku bilang kayak gitu. Akhirnya aku ke Jakarta bertemu dengan Mbak Wang. Di Jakarta karena aku lagi proses menyusui, aku sakit. Kalau orang Jawa gimana sih? Nawoni susuku mentek-mentek, pokoknya sakit lah. Aku sakit 1 minggu yang ngurusi Mbak Wang. Mbak Wang itu teman aku seperjuangan sampai di sini juga. Dia masih di sini juga. Saya 2 minggu di Jakarta nggak ada apa-apa kayak gitu. Pak ini kapan? Katanya 2 minggu berangkat gitu. Ya sabar sampai waktu itu ya. Saya di sana 2 minggu lebih, terus calling visa, interview ke kedutaan Belanda. Setelah itu visa turun dalam 3-4 hari turun. Saya disuruh nunggu lagi. Tanggal 26 kita terbang dari Suta menuju ke Belgia. Dengan kita dikasih uang saku cuman 400 euro untuk 3 orang waktu itu. 400 euro sampai Belgia. Buat naik kereta 150 euro karena bertiga. Kami semua itu bertiga lolak-lolok, nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Terus akhirnya kita sampai ke Amsterdam Central. Ya Allah, lega plong waktu itu. Terus ada yang jemput, adiknya Pak Bagja itu agent saya. Dia malah tanya, uang sakunya mana buat bayar kos? Lah, gimana kok bayar kos? Kan kita sudah bayar semua Pak, untuk bayar kos, untuk pekerjaan dan lain-lain kayak gitu. Nggak ada, Pak Bagja itu nggak ngasih apa-apa ke saya kayak gitu. Nah kita kaget. Nah terus kita nanti gimana? Kita juga belum dapat hotel, nggak tahu kalian nanti gimana kayak gitu ya. Sambil nunggu nyari hotel, nyari tempat penginapan, kita naruh tas di Amsterdam Central. 3 tas kami itu celaka lagi, kena garis polisi. Dikiranya kami itu teroris karena naruh tas sembarangan. Aku sama Herlina ke toilet, Mbak Wang tak suruh nunggu itu, nunggu tasnya, malah dia ngobrol sama Pak Deden, ngerokok. Nah ada beberapa polisi untuk dikasih garis polisi ke tas kami. Kami dibawa ke kantor polisi di Amsterdam Central sana, diinterogasi. Kami nggak bisa bahasa Inggris, kami bingung bertiga ngomong apa kayak gitu. Terus kami ngomong, aku berusaha menjelaskan sebisa saya karena nggak bisa bahasa Inggris waktu itu.
kalau aku tadi ke toilet dan teman saya ini yang jaga di sana gitu. Pada akhirnya polisi itu membiarkan kami pergi, kena denda. Jadi yang uang 400 berkurang 150 untuk naik kereta, berkurang lagi 100 euro. Terus kita jalan sampai malam. Waktu itu malam minggu, pas cuaca minus lagi. Baju dari Indonesia kurang tebal, jaketnya tipis. Cuman jalan dari Amsterdam Sentral ke Rokin, ke dam sana, balik lagi. Sesekali masuk ke Febo untuk mencari penghangat agar kita nggak kedinginan. Cuma setengah jam kita disuruh pergi. Kami pergi lagi sampai mendepis di Hotel Ibis yang sampingnya Amsterdam Sentral sana. Ngumpet pipis semalaman, nggak berani kemana-mana, nggak bawa uang, nggak punya receh. Karena mau ke toilet nggak tahu kemana kayak gitu. Akhirnya pagi hari Pak Deden itu nemu hotel dan kami nginep di hotel situ. Ya Allah, rasanya plong, bisa istirahat, sudah kedinginan. Kami 3 hari 3 malam kami nggak makan. Terus kami ada teman yang masih di Jakarta, dihubungi terus minta tolong. Untungnya ada temen yang di sini. Terus akhirnya dia telepon ke saya, kamu turun dong, kamu tinggal di mana? Saya di hotel ini Damrak. Saya kasih alamatnya, mereka datang terus ngejak makan. Ya Allah, aku sama Mbak Wang makan 3 hari 3 malam nggak makan ya, 1 piring gitu. Mbak Wang, ya Allah, nemu sego, akhirnya bilang gitu ke saya. Iya Mbak, dapat nasi kita, alhamdulillah. Setelah 3 hari 3 malam kita nggak makan apa-apa kayak gitu. Sudah, terus kita ditelepon dari Den Haag paginya, makanya 2 malam di hotel, terus kita disuruh ke Den Haag. Kita dikasih tiket untuk 3 orang, dibawa ke Den Haag menuju KBRI. Di KBRI kita diinterogasi sama kepolisian KBRI. Dan ternyata kami bertiga ini target dari korban-korban dari agent tersebut. Termasuk saya itu 21 orang yang diberangkatkan. Nah, saya itu kaget. Ternyata para anak buah saya yang ke Jepang itu semua sudah berangkat di Eropa. Dan pas pengetahuan saya ketemunya di sini kayak gitu. Loh, Pak, sampai kok di sini kayak gitu? Iya Pak, kami di sini nggak dapat kerjaan, kami di sini begini. Aku aja tinggal. Kalau malam itu karena nggak punya uang, mereka katanya tidur di hutan. Nggak tahu, mereka cari tempat berlindung di hutan pas tengah malam gitu buat tidur kayak gitu katanya. Di kantor Den Haag di KBRI saya diinterogasi polisi. Mereka menyuruh kami bertiga untuk pulang, katanya sebagai saksi waktu itu. Terus dijanjikan uang kamu habis berapa, kamu nanti akan uangmu dikembalikan. Saya yang paling histeris, saya nggak mau Pak, saya nggak mau pulang. Saya bilang gitu. Kenapa Bu, di sini susah loh Bu, nggak bisa. Lebih susah mana Pak, saya sudah terlanjur nyuruh ibu saya untuk carikan pinjaman uang di bank. Terus nanti buat bayar apa kalau saya pulang lagi cuman dapat uang? Ya kalau dapat dikembalikan lah, kalau enggak, aku bilang gitu. Terus ibunya mau bertahan. Pokoknya saya nggak mau pulang Pak. Jadi apa saya nggak mau pulang. Saya mau bertahan di sini ya. Saya bilang gitu ke polisi. Pokoknya saya yang paling histeris karena saya nggak tahu Herlina sama Mbak Wang waktu itu mungkin masalah mereka cuma masalah keluarga, sedangkan saya kan perlu bertanggung jawab atas anak-anak TKI yang di Jepang itu kayak gitu. Terus akhirnya ada ibu-ibu KBRI kasih tahu saya dilus-lus. Ya udah Bu, Ibu jangan nangis, Ibu di sini bersabar ya. Kalau emang Ibu mau berjuang, saya doakan Ibu nanti dapat kerjaan. Akhirnya kami bertiga dibolehkan tinggal di Den Haag. Waktu itu di tempatnya Ibu Ratna.
saya, Mbak Wang dan Erina berusaha mencari pekerjaan dari rumah ke rumah, masukin apa itu iklan kertas gitu kalau kami sebagai pembersih rumah kayak gitu. Tapi cuman satu tok saya di Den Haag itu kerja bersih-bersih, habis gitu ya sudah nggak dapat apa-apa. Akhirnya ditelepon kalau di Amsterdam ada pekerjaan untuk saya. Momong anak kecil umur 5 bulanan lah waktu itu, ya 5 bulan 6 bulan, katanya yang opas dia, yang jaga dia mau pulang ke Indonesia. Ya Allah, saya senang banget. Saya terus ngabari, tapi waktu saya diinterogasi di KBRI, ditanya polisi suruh pulang itu, saya nggak pernah cerita sama ibu sama suami, takutnya mereka mikir kayak gitu. Akhirnya oke, saya pindah ke Amsterdam. Ada teman Pak Tini, orangnya baik banget. Dia yang ngasih kerjaan saya opas, dia yang jemput saya di Amsterdam Zuid, diajak ke rumahnya, terus dikenalkan sama bosnya waktu itu, bosnya India. Saya bekerja. Tapi waktu pindah ke Amsterdam, karena saya harus bayar untuk kos, saya telepon ke suami minta kiriman uang. Ya, saya minta kiriman uang 5 juta karena saya harus bayar kos kayak gitu. Loh lah, katanya dulu udah itu, nggak tahu, nggak ngurus, itu dimakan sama agent semua. Saya bilang gitu. Yang korban-korban saya itu yang bertahan, yang laki-laki cuman beberapa orang, yang lainnya pulang untuk sebagai saksi gitu. Terus tapi saya pokoknya nggak mau gitulah, intinya seperti itu. Akhirnya saya minta dikirimi suami, dikirimi 5 juta, dan saya ambil di sini jadi 250 euro saya buat bayar kos. Saya bekerja sebagai opas itu selama 3 bulan waktu itu, karena tiba-tiba ada temen yang iri, nggak suka sama saya, dia nikung pekerjaan saya. Pekerjaan saya satu-satunya opas itu diambil sama dia. Teman baik saya juga. Tapi ya sudahlah, kecewa pasti, tapi mau gimana lagi, mungkin rezeki saya di situ cuman sampai situ. Saya di situ dibilang ke bos saya yang opas, saya sebagai agent yang datangin orang ke sini kayak gitu. Akhirnya saya dipecat. Dari situ saya itu sedih banget, saya nggak punya teman. Terus aduh, pekerjaan nggak ada waktu itu. Terus akhirnya ya sudahlah, saya ada teman yang bantu ngajak kerja, Pak Fuad namanya, dia ngajak saya kerja hari Selasa dan hari Kamis untuk bantu dia bersih-bersih. 1 jamnya dibayar 10 euro ya. Saya nggak apa-apa, yang penting saya dapat untuk pemasukan lah, sambil saya cari kerja yang lain. Saya dikasih tahu, kamu nanti beliau GVB yang sehari kayak gitu. Jadi kamu lebih ngirit, nggak pakai OV yang itu mahal kayak gitu. Terus diajarin untuk bikin iklan di supermarket gitu. Jadi saya kerja cuman 2 jam 3 jam waktu itu. Saya naruh iklan itu di Albert Heijn, di internet juga sih dikasih tahu. Dari Amsterdam pokoknya semua Albert Heijn aku itu tak parani lah buat naruh itu biar aku dapat kerjaan waktu itu. Akhirnya alhamdulillah satu persatu saya dapat pekerjaan itu. Ya, seperti itulah. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya kerja dari rumah ke rumah, bersih-bersih rumah, dari rekomendasi dari para bos-bos kayak gitu. Saya kerja
awal-awalnya bayar OV yang 85 euro itu sebulan, tapi dikasih tahu Pak Fuad, kalau kamu mau ngirit kamu beli sepeda, kamu naik sepeda. Ya akhirnya saya beli sepeda, saya kemana-mana naik sepeda waktu itu, jauh pun ke Amsterdam Noord, Eiberg, pokoknya perjalanan kemana-mana saya tempuh pakai sepeda demi ngirit dan biar saya cepet bayar utang saya yang di rumah. Waktu itu juga suami nyarani gini, mah aku itu sudah nggak sanggup orang-orang itu datang ke rumah, aku tak pinjem uangnya adik yo, kebetulan adik suami saya kerja di Korea, terus ya kalau memang boleh pinjam dulu, aku bilang gitu. Akhirnya sama adik dikasih pinjaman buat ngasih ke orang-orang yang datang ke rumah biar suami itu lebih tenang, nggak ada yang datang ke rumah kayak gitu. Ya akhirnya saya tiap bulan nyicil ke adik saya sama nyicil untuk bayar pinjaman bank yang saya buat datang ke sini yang 100 juta itu. Tapi terkadang itu sedih. Anak saya yang besar itu ngomong kayak gini, wah mama kapan tuh mama itu pulang, kayak gitu. Mama itu tidak punya kewajiban untuk pulang loh, kerja loh mah. Yang punya kewajiban mencari nafkah itu ayah. Jadi mama itu kewajibannya cuma jaga kakak sama adik, ngerawat kami berdua. Ya Allah, saya sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, maaf ya, saya nangis tapi tak sembunyikan. Saya ngomong pelan-pelan ke anak, Le, iya mama tahu ayah yang punya kewajiban untuk mencari nafkah, tapi mama ini berjuang untuk kamu sama adik. Nanti kalau mama sudah berhasil punya tabungan, nanti mama cepat pulang kok. Utangnya mama ke tante itu masih berapa, masih kayak gitu. Sedih rasanya pokoknya kalau nganu itu, sampai dia itu tanya-tanya ke tantenya, tante utangnya mamaku masih berapa sih? Mamaku lo nggak pulang-pulang semua. Bude udah pulang, tante Nana udah pulang, sama mama aku nggak pulang-pulang kayak gitu. Terus aku cerita ke ayah, kamu ngajarin ya anakmu kok ngomong kayak gitu. Nah, aku malah nangis mah, kayak aku kok gak berguna belas kayak gitu. Suamiku ngomongnya, masa Arfa ngomong kayak gitu? Iya, Arfa itu ngomong kayak gitu ya, tak pikir ki gak ajarin. Ya enggak, aku yang malah izin gini. Suamiku bilang kayak gitu. Yang wajib cari nafkah itu ayah, mama itu wajibnya cuma ngurusin aku sama adik, ngerawat aku sama adik. Mama ntar cepet pulang kayak gitu. Sebentar lagi ya nak, mama masih berjuang untuk masa depan kamu, untuk masa depan adik, untuk bahagiain kalian semua, Mbah Tim, Mbah Kung yang merawat kalian semua, ayah kayak gitu. Enggak, apa ini si Piren ini kan ditinggal mamanya belum itu toh, belum tahu lah, baru umur 3 bulan. Terus kalau sekarang ini kalau mamanya kangen, pengen telepon, pengen ngomong gitu, ininya susah juga. Suruh dibujukin, suruh Naren minta apa, minta ke mama apa gitu juga nggak mau. Kalau si Arpa itu apa, kalau kangen apa, nangis kejer banget, mama pulang, Bude udah pulang, Mas Putra mamanya udah pulang gitu. Kalau itu mah nangis kan dia deket sama mamanya dari kecil, udah sama mamanya, kemana-mana sama mamanya, jadi nyuruh mamanya pulang gitu. Sepi Pak, masih ditinggali Yogo nih, tinggali Putu. Mbak Putu nih lagi nangis, kalau tumut nangis. Perasaanipun nggih sedih sangat Pak, soalipun nggih kula nika nggih istilahipun kon ngomong putu 3 nika kula ben tiap hari niku nggih ngeterne sekolah mawon mboten paribasanipun ngaten. Nek menawi nangis dalu kula piyambak nggih mesti gelisah maksudipun.
saya punya cita-cita, punya usaha, punya perusahaan, apalah itu nanti, semoga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara, famili saya yang di Indonesia yang kekurangan seperti itu. Dan untuk pesan untuk teman-teman yang mau kerja di Eropa, yang mau kerja di Belanda, pikirkanlah, tidak semudah yang kita bayangkan. Kisah saya ini nyata, benar-benar nyata yang saya alami. Di sini tuh susah banget, semuanya serba uang. Kita makan pakai uang, kita tinggal untuk tidur itu, kita itu sewa kamar, dan kamar sekarang 300 sampai 400 euro, paling enggak 6 jutaan untuk hidup di sini. Belum untuk transportasinya, yang dulu saya itu cuma 83 euro, sekarang naik 140 euro satu bulannya. Ya, pokoknya kalau mau ke sini nggak ada teman, nggak ada saudara, berpikirlah beribu-ribu kali lah. Hidup, susahnya hidup di negeri orang, harus siap-siap uang saku yang banyak, dan harus siap-siap menderita dulu seperti waktu yang saya alami. Minimal lah saya itu 1 tahun bener-bener ngempet, nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya bisa untuk bayar kos, bisa untuk bayar transportasi, dan untuk makan biasanya dikirim ke rumah itu sudah alhamdulillah. Ya, di sini kadang dulu waktu nggak ada covid sih enak, kita masih ada jalan-jalan, ada yang nawarin tour ke Paris, itu hanya pelepas penat sebenarnya. Kalau mikir masih utangnya masih banyak, ya gimana lagi, masa mikir utang terus. Kita juga butuh happy, kita juga butuh hiburan sama teman-teman seperti itu. Pas waktu datang covid ada ini pun teman-teman itu banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Teman saya Mbak Wang itu teman seperjuangan saya, waktu covid dia sama sekali kayak gak bekerja. Seperti inilah kehidupan di Belanda. Susahnya waktu datang winter, hujan, angin, salju turun, kita harus tetap berangkat, bangun untuk bekerja, karena ya kehidupan di sini cuma bangun tidur, sarapan, berangkat kerja, pulang kerja, mandi, makan, tidur, berangkat lagi, seperti itu. Ya pokoknya kalau pas summer kita ada kegiatan minggu, ya kita bareng sama temen-temen. Selamat datang. Kena glorik lontok kabeh. Sini Bu. Ya. Auto sini. Make money more than 5,000. Kalau winter kita lebih angkrem di rumah, tidur, pulang kerja, pokoknya makan, kenyang, tidur. Tapi kalau pas summer kita juga ada kegiatan barbecue, ada karaokean, kita nyanyi-nyanyi, kita joget-joget untuk melepas penat sih. Masa suruh kerja terus. Kalau dulu saya setiap seminggu full saya kerja sampai minggu. Tapi untuk saat ini ya saya bukan robot. Kalau minggu saya pastikan untuk libur.
seneng kemese, solate, Nggih. gendang mulai ya dalam hitung tahun. Ya wes. Bukan masalah apa KPG memang ya kanggo anak masa depan anak sih, tapi kan yo anak ini butuh gak masa depan kalau yang kasih saya orang tua yang masih. Halo. Iya, pesennya ayah di rumah nasi, pesennya ayah di rumah nasi. Ya. Nah, renang hati-hati, ojo sering serunan. Ya. Ya terus jangan mantuk, ojo siang-siang, jangan mantuk. Ya ya. Temennya mau piro tuh nih? Banyak wong 6. Numpak apa? Pak Pit. Numpak api. Kenapa neng? Naik peda. Gere. Halo. Naik sepeda iso kok kak? Bati. Tek ya si celok. Ya wes Nekno tak istirahat. Ayah ndang obat. Pergi obat yang mati. Ndang ya wis tak